Kekayaan di dunia dihasilkan dari berbagai sektor, tetapi ada perbedaan mencolok antara orang kaya di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dibandingkan dengan orang kaya di Indonesia. Di AS dan negara maju, banyak miliarder berasal dari industri teknologi seperti Jeff Bezos, Amazon, Elon Musk, Tesla, SpaceX, Mark Zuckerberg, Meta, dan Bill Gates. Mereka membangun kekayaan melalui inovasi, produk digital, dan model bisnis berbasis teknologi. Di Indonesia, banyak konglomerat masih bertumpu pada sektor sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, perkebunan, dan tambang. Mereka memperoleh kekayaan dari eksploitasi kekayaan alam yang melimpah. Artikel ini akan membahas perbedaan utama cara orang kaya di dunia dan di Indonesia membangun kekayaan serta tantangan dan peluang ke depan. Di negara maju, sebagian besar miliarder membangun kekayaan dari teknologi dan inovasi digital. Mereka memanfaatkan perkembangan internet, kecerdasan buatan, dan industri digital untuk menciptakan produk yang digunakan miliaran orang di seluruh dunia. Contohnya, Jeff Bezos, revolusi e-commerce dan cloud computing. Elon Musk, Tesla, SpaceX, inovasi di kendaraan listrik dan eksplorasi luar angkasa. Mark Zuckerberg, media sosial dan metaverse. Bill Gates, perangkat lunak dan layanan cloud. Para miliarder ini mendapatkan kekayaan mereka dari teknologi dan inovasi. Mereka menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai tinggi. Pasar global, produk mereka digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Pendapatan dari layanan berbasis internet, software, dan kecerdasan buatan. Di Indonesia, banyak konglomerat membangun kekayaan dari eksploitasi sumber daya alam atau bisnis berbasis infrastruktur. Kekayaan mereka seringkali berasal dari sektor seperti pertambangan, kelapa sawit, perbankan, dan properti. Contohnya, Sukanto Tanoto, Royal Golden Eagle Group, pulp dan kertas, minyak sawit. Budi and Michael Hartono, Rokok, perbankan, properti. Lo Tak Kwong, batu bara. Retail, perbankan, media. Mereka mendapatkan kekayaan dari eksploitasi alam, menambang, menebang, atau mengolah sumber daya alam, bisnis berbasis infrastruktur, properti, perbankan, dan retail yang bergantung pada ekonomi domestik. Monopoli dan regulasi. Seringkali mendapat keuntungan dari aturan yang menguntungkan sektor tertentu. 2. Skalabilitas bisnis. Global, lokal. Miliarder teknologi global. Para miliarder teknologi seperti Jeff Bezos, Elon Musk, dan Zuckerberg memiliki bisnis yang bisa berkembang secara global. Produk mereka bisa digunakan oleh siapa saja, di mana saja. Mereka tidak bergantung pada satu negara atau sumber daya alam tertentu. Bisnis digital bisa tumbuh tanpa batasan fisik, berbeda dengan pertambangan atau perkebunan yang butuh lahan luas. Sebagian besar orang kaya di Indonesia memiliki bisnis yang terbatas di dalam negeri. Sumber daya alam tidak bisa diekspor tanpa batas, karena ada regulasi dan keterbatasan fisik. Bisnis mereka sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, seperti izin tambang atau harga komoditas dunia. Tidak semua bisnis bisa bersaing di pasar global, karena produknya lebih berbasis kebutuhan domestik. Orang kaya teknologi lebih ramah lingkungan. Banyak miliarder di dunia berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Tesla mendorong kendaraan listrik untuk mengurangi polusi. Bill Gates berinvestasi di energi terbarukan. Jeff Bezos membangun program luar angkasa yang bisa mengurangi ketergantungan manusia pada bumi. Sementara itu, bisnis yang berbasis sumber daya alam sering memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Deforestasi akibat perkebunan kelapa sawit, polusi akibat pertambangan batu bara dan nikel, eksploitasi tenaga kerja dalam sektor perkebunan dan tambang. Indonesia perlu beralih ke inovasi teknologi. Agar bisa bersaing di level global, orang kaya di Indonesia harus mulai beralih dari eksploitasi sumber daya alam ke inovasi berbasis teknologi. Diversifikasi bisnis tidak hanya bergantung pada tambang atau perkebunan, tetapi mulai berinvestasi di teknologi dan ekonomi digital.
Ekonomi digital. Sektor seperti fintech, e-commerce, dan startup bisa menjadi jalan baru untuk menciptakan miliarder Indonesia di masa depan. Sumber daya manusia mendorong lebih banyak orang Indonesia untuk menjadi inovator teknologi, bukan hanya pebisnis komoditas. Contoh konglomerat Indonesia yang sudah beralih ke teknologi. Gojek Tokopedia, sukses di sektor digital and e-commerce. Bukalapak, perusahaan teknologi dengan model bisnis berbasis AI dan fintech. JNT, ekspansi ke pasar global dengan teknologi logistik. Masa depan orang kaya Indonesia. Orang kaya di dunia membangun bisnis dari teknologi dan inovasi, sementara orang kaya di Indonesia masih banyak yang mengandalkan sumber daya alam. Jika Indonesia ingin menciptakan miliarder global seperti Jeff Bezos atau Elon Musk, maka harus mulai berinvestasi di teknologi, startup, dan ekonomi digital, bukan hanya pertambangan atau perkebunan. Dengan mendorong inovasi, diversifikasi bisnis, dan ekonomi digital, masa depan konglomerat Indonesia bisa lebih kompetitif di level internasional, tanpa harus bergantung pada eksploitasi alam yang terbatas. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap berubah? Nah, setelah melihat 3 golongan ini, kamu termasuk yang mana? Apakah kamu puas dengan